Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga di hari ini kita semua dalam keadaan sehat dan tetap beraktivitas. Kiai Haji Imaduddin Utsman, seorang ulama yang nyaris tidak pernah menceritakan biografinya ataupun guru-gurunya, sehingga tidak sedikit para kiai atau ulama yang kontra meragukan keilmuannya, bahkan merendahkan karena tidak mengetahui silsilah atau sanad keilmuannya. Bahkan sampai ada yang menolak ataupun tidak mengakui kalau Kiai Haji Imaduddin Utsman disebut sebagai kiai, apalagi ulama. Nah, di video ini sengaja saya menelusuri dan mengumpulkan dari berbagai data yang menginformasikan biografi, nasab, serta sanad keilmuan beliau, Kiai Haji Imaduddin Utsman. Dan sebelum saya mulai, terlebih dahulu saya mohon maaf kepada beliau, Kiai Haji Imaduddin Utsman, apabila kurang berkenan dengan adanya video ini. Sesungguhnya saya hanya bermaksud memberi lampu di tengah kegelapan sehingga orang bisa melihat. Saya akan mengawali informasi ini dari biografinya beliau, Kiai Haji Imaduddin Utsman. Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani ini lahir di Cempaka, Kresek, Kabupaten Tangerang, Banten. Beliau ini adalah murid seorang ulama besar Banten dari pesantren Ashabul Maimanah Sampang Tirtayasa, yakni Kiai Haji Muhammad Sanwani Al-Bantani. Jika masih belum ada yang mengenal tentang siapa Kiai Haji Sanwani Al-Bantani ini, saya akan sedikit menguraikan. Kiai Haji Sanwani, guru Kiai Haji Imaduddin Utsman ini pertama kali mondok itu di Kiai Jamin Bayongbong Undar Andir Keragilan selama 2 tahun. Setelah dari Undar Andir ini, beliau kemudian melanjutkan ngaji di bawah binaan ulama besar di waktu itu, yaitu Syekh Sidik atau yang masyhur dipanggil dengan Abu Yasidik di Cengkudu, Baros, Serang. Syekh Sidik adalah santrinya Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, beliau mesantren di sini selama 5 tahun. Kemudian Syekh Nawawi pun melanjutkan mondok pesantrennya di Sondol, Rengas Bintung, Lebak di bawah bimbingan Kiai Haji Sayuda, seorang ulama besar yang termasuk kakaknya Sanwani dari jalur ibu. Kemudian Kiai Sanwani muda ini pun melanjutkan rihlahnya ilmiahnya ini di pesantren Kadu Pesing, Pandeglang, di bawah asuhan Abu Ya Abdul Halim, kiai besar murid dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Kemudian Kiai Sanwani pun belajar pada Kiai Busol Karim di daerah Cimahi. Setelah 2 tahun di Bandung, kemudian melanjutkan ke pesantren Sempur, Purwakarta. Kiai Haji Sanwani muda ini mendapat sanad ilmu dari ulama besar, yaitu Mama Sempur atau Syekh TB Bakri, murid Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, dari sedikit keterangan ini, Syekh Sanwani mendapatkan sanad ilmu dari para ulama besar yang ternyata itu adalah murid-muridnya dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Kiai Haji Sanwani ini di era awal tahun 90-an, yaitu pada generasi terakhir, santrinya yang kemudian menjadi ulama adalah diantaranya Kiai Asy'ari Kayu Bongkok, Kiai Haji Maksum Sidayu, Kiai Haji Fudoli Balaraja, Kiai Ahfaz Fahri Sukabumi, Kiai Haji Aminuddin Talaga Cikupa, Tangerang, Kiai Haji Mastur Tanjung Kait, Kiai Haji Ahmad Kambali Jayanti, Kiai Muslim atau Geci, dan Kiai Haji Imaduddin Kresek
Tangerang. Nah, ini adalah sanad keilmuan Kiai Haji Imaduddin Utsman dari gurunya Kiai Haji Shanwani yang belajar kepada murid-muridnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Kiai Haji Imaduddin Utsman ini sejak kecil dibesarkan di lingkungan pesantren di Desa Kresek, Tangerang, Banten, di mana di belakang rumahnya beliau itu ada sebuah pesantren tua yang didirikan oleh Kiai Ahsan Cempaka, termasuk masih kerabat dari ibunya. Kiai Haji Imaduddin kecil ini mendapat bimbingan dari dua orang pamannya yang merupakan ulama lulusan Tebu Ireng, Jombang, yaitu Kiai Haji Mahfud bin Muhammad dan Kiai Haji Syarif Jauhari bin Naib. Kiai Haji Imaduddin Utsman dimulai pada umur 7 tahun, dititipkan di Madrasah Diniyah Al-Hikmah di bawah asuhan Kiai Haji Rasihun fil Ilmi, ulama lulusan Tebu Ireng di Pendawa, untuk mengaji dasar-dasar ilmu agama seperti membaca Al-Quran, ilmu khot, imla, insya, ilmu nahwu, dan jurumiyah. Kemudian pada umur 15 tahun dimulailah Kiai Haji Imaduddin ini memasuki ke berbagai pondok-pondok pesantren. Dalam pendidikan formalnya, Kiai Haji Imaduddin ini tercatat sebagai siswa di Sekolah Dasar Negeri Kresek 3, kemudian juga Sekolah Menengah Pertama Negeri Kresek, lalu Madrasah Aliyah Ashabul Maimanah. Nah, tentunya ini di bawah asuhan Kiai Haji Shanwani di Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang. Kemudian beliau, Kiai Haji Imaduddin Utsman ini melanjutkan pendidikan ke Sekolah Tinggi Agama Islam STAIM Sultan Maulana Hasanuddin Banten di Serang. Kalau sekarang UIN Banten, sarjana agama. Serta Institut Ilmu Al-Quran Jakarta dan memperoleh gelar Magister Agama. Jadi Kiai Haji Imaduddin Utsman ini mempunyai gelar sarjana agama, termasuk juga magister agama. Selain pendidikan formal, Kiai Haji Imaduddin dikenal gemar mengembara mencari ilmu pengetahuan, khususnya pada sejumlah pesantren di Indonesia. Nah, berikut ini saya akan sebutkan beberapa pesantren yang pernah beliau menimba ilmu di sana. Yang pertama, Pondok Pesantren Ashabul Maimanah di Serang di bawah asuhan Kiai Haji Muhammad Shanwani Al-Bantani, yang barusan saya sampaikan biografi dari Kiai Haji Muhammad Shanwani Al-Bantani. Beliau ini belajar pada murid-muridnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Kemudian Pondok Pesantren Riyadul Alfiyah di Pandeglang, asuhan Kiai Haji Sanja. Kemudian juga Kiai Haji Imaduddin mondok di pesantren Darul Hikmah Syekh Ciliwung, asuhan Kiai Haji Mufti Asnawi, Cakung, Carenang. Kemudian beliau pun mondok di At-Tahiriyah di Kaloran, Serang, asuhan Kiai Haji Tubagus Hasuri bin Tohir. Selanjutnya beliau pun mondok pesantren Darul Hidayah di Cisantri, asuhan Kiai Haji Ahmad Bustami, Pandeglang. Selanjutnya beliau pun menimba ilmu di Pondok Pesantren Cidahu, asuhan Abu Yadim Yati, Pandeglang. Nah, Abu Yadim Yati, semua saya rasa pasti mengetahui siapa beliau Abu Yadim Yati, yang konon dikenal masyhur atas kewaliannya. Saya menyebutkan konon karena saya ini bukan makomnya untuk mengetahui seorang wali. Saya hanya mendengar bahwa beliau ini masyhur memiliki derajat kewalian. Abu Yadim Yati ini wafat pada tanggal 3 Oktober 2003. Nah, Kiai Haji Imaduddin Utsman ini sempat belajar kepada beliau almarhum Abuya Kiai Haji Muhammad Dimyati bin Syekh Muhammad Amin Al-Bantani. Tidak perlu saya menjelaskan tentang Abu Yadim Yati karena saya yakin semua orang insya Allah mengetahuinya.
Yang jelas Kiai Haji Imaduddin Utsman ini tercatat sebagai santrinya Abu Yadim Yati Pandeglang. Kemudian beliau melanjutkan di Pondok Pesantren Darul Falah Rengas Dengklok Karawang asuhan Kiai Haji Obay Hasan Basri. Beliau ini termasuk ulama karismatik, seorang ulama besar di Kabupaten Karawang yang dikenal dengan sebutan Mama Obay. Ini luar biasa ini. Kiai Haji Imaduddin menjadi santrinya beliau ini. Sangat terkenal sekali ini Mama Obay di Karawang ini. Kemudian beliau pun meneruskan ngajinya di Pondok Pesantren Al-Wardayani di Sukabumi asuhan Kiai Haji Badru. Lalu beliau pun mesantren di Pertapan di Binuang, Serang asuhan Kiai Haji Wasi bin Anwar. Kemudian beliau pun pondok pesantren di Gaga di Keronja, lalu di Pondok Pesantren Buniayu Balaraja. Dan selanjutnya tercatat di sini yang terakhir, beliau itu menimba ilmu di Ruwaq Al-Azhar Iskandaria Mesir. Nah, jadi Kiai Haji Imaduddin Utsman ini termasuk alumni Mesir. Kemudian juga setelahnya Kiai Haji Imaduddin Utsman ini tercatat banyak memasuki pondok-pondok pesantren lainnya selain dari yang tadi disebutkan, yaitu untuk mengikuti pengajian pasaran atau ngaji pasaran. Dan pada tahun 2006 sampai 2011 Kiai Haji Imaduddin Utsman ini pernah menjabat sebagai Ketua Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Kresek. Lalu pada tahun 2018 beliau pernah menjabat sebagai Wakil Khatib Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Banten. Tahun 2020 hingga sekarang beliau menjabat sebagai Ketua Robitoh Mu'ahid Islamiyah atau RMI Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama PWNU Banten. Beliau juga menjadi penasehat generasi muda Nahdlatul Ulama GMNU Provinsi Banten dan Rijalul Ansor Kabupaten Tangerang. Dan beliau juga Kiai Haji Imaduddin Utsman ini pernah menjadi anggota lembaga Bahsul Masail PBNU. Kemudian beliau pun banyak menulis kitab-kitab dalam bahasa Arab, di antaranya adalah Akidah KNU-an. Kemudian beliau juga mensyarah kitab Johar Maknun dalam bahasa Arab atau ilmu balaghah. Wah, ini luar biasa sekali ini keilmuannya Kiai Haji Imaduddin Utsman ini, sampai mampu mensyarah Johar Maknun. Kemudian beliau pun menulis Sarah Matan Al-Rahbiyah dalam bahasa Arab pula atau ilmu warisnya. Kemudian beliau pun menulis kitab Qawaidul Fiqhiyah atau kitab kaidah-kaidah usul kaidah-kaidah fikih dalam bahasa Arab. Lalu beliau pun menulis pula kitab dalam bahasa Arab yaitu kitab usul fikih. Kemudian beliau juga menulis kitab dalam bahasa Arab ilmu tafsir yaitu Syarah Nadham Al-Tafsir li Syekh Al-Jamzani. Lalu beliau pun menulis pula kitab ilmu syaraf. Wah, ini ahli ilmu alat ini Kiai Haji Imaduddin Utsman ini. Sampai banyak menulis tadi, menulis mensyarah balaghah. Sekarang menulis menulis kitab dalam bahasa Arab ilmu syaraf Nado Maksud, mensyarah kitab Nado Maksud. Kemudian beliau pun menulis kitab Nahwu. Lalu beliau pun menulis kitab ilmu tajwid, ini dalam bahasa Arab juga ya. Dan beliau pun menulis pula ilmu tasawuf dalam bahasa Arab. Kemudian beliau juga menulis lagi ilmu nahwu. Wah, ini ilmu nahwunya Sarah Matan Al-Awamil dalam bahasa Arab pula.
Kemudian beliau pun menulis kitab dalam bahasa Arab fikih tentang hukum speaker. Zaman dulu ini ramai sempat speaker ini ya. Ada larangan-larangan speaker ini ya. Kalau misalnya pengen tahu seperti apa hukumnya ini tinggal baca aja, tinggal cari aja bukunya dalam bahasa Arab ya. Fikih tentang speaker yang ditulis oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman. Kemudian juga beliau pun menulis ilmu fikih tentang hukum bergelar Habib. Nah, ini nih dimulai di sini nih. Nah, mulai di sini nih Kiai Haji Imaduddin Utsman menulis kitab fikih tentang hukum bergelar Habib dengan menggunakan bahasa Arab. Kemudian beliau pun menulis ilmu mantik. Wah, ini luar biasa juga menulis ilmu mantik, itu Fathul Nadirin dengan menggunakan Jawa tulisan Taigon, tapi ini ya. Kemudian juga beliau pun menulis kitab dalam bahasa Arab, Wajan Syair Arab. Lalu beliau juga tercatat di sini menulis dalam bahasa Indonesia ilmu waris. Selanjutnya masih menulis buku tentang sejarah pendiri Tangerang Raden Arya Wangsakara dalam bahasa Indonesia. Kemudian juga menulis buku Dari Banten Kusebut Namamu. Wah, ini novel ini. Kemudian juga menulis buku Induk Fikih Islam Nusantara dengan bahasa Indonesia juga. Kemudian beliau juga menulis syarah kitab Alfiyah Ibnu Malik. Wah, ini luar biasa ini. Masya Allah, Kiai Haji Imaduddin mensyarah kitab Alfiyah Ibnu Malik. Qala Muhammadun huwa ibnu Malikin. Wah, disarah sama Kiai Haji Imaduddin Utsman ini. Luar biasa sekali nih Kiai Haji Imaduddin Utsman ini. Mampu mensyarah kitab Alfiyah Ibnu Malik. Boleh dikatakan ini Kiai Haji Imaduddin Utsman ini termasuk ulama Nusantara yang pertama yang mensyarah kitab Alfiyah dalam bahasa Arab. Ini sungguh sangat luar biasa sekali nih, Masya Allah. Kemudian selanjutnya Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani ini dikenal sebagai pengasuh dan pendiri pondok pesantren Nahdlatul Ulum yang berlokasi di Kampung Cempaka, Desa Kresek, Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Sebagai seorang ulama, Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani memiliki beberapa disiplin keilmuan, terutama ilmu fikih, usul fiqh, tafsir, dan hadits. Beliau ini dipandang mumpuni dalam menguasai ilmu nahwu, sorof, bayan, ma'ani. Yang karena ini sebagai syarat seorang ulama ya untuk menggali hukum Al-Quran, hadis, dan kitab-kitab para ulama sebelumnya. Jelas tadi saja kan bagaimana tidak mungkin Kiai Haji Imaduddin Utsman ini mampu atau mumpuni menguasai ilmu nahwu, sorof. Lawan beliau ini tadi mensyarah Alfiyah Ibnu Malik. Bagaimana mungkin tidak mumpuni mengusorobnya. Nah, ini adalah 10 menit tentang Kiai Haji Imaduddin Utsman mengenai biografi serta sanad keilmuannya. Selanjutnya saya akan informasikan tentang nasabnya beliau, Kiai Haji Imaduddin Utsman ini. Ini nasab yang ditulis di sini adalah dari jalur ibunya, yaitu Haja Su'ara. Haja Su'ara ini binti Haja Aminah. Haja Aminah binti Haja Armunah binti Ki Utsman. Nah, ini dari sini nih ya. Kiai Haji Imaduddin Utsman mengambil dari kakeknya yang bernama Ki Utsman bin Ki Bendo bin Ki Alim bin Ki Abdullah bin Ki Ibrahim bin Syekh Hasan Basri bin Raden Ayu Fatimah binti Raden Wiranegara atau Syekh Ciliwung bin Raden Arya Wangsakara. Nah, ini nih di sini nih ya.
Raden Arya Wangsakara yang sudah dinobatkan sebagai pahlawan nasional, di mana Raden Arya Wangsakara ini mampu menyatukan para pejuang bukan hanya dari wilayahnya tetapi dari luar wilayah untuk menyerang Belanda, perang melawan Belanda, mengusir Belanda, perang sampai memakan waktu selama 7 bulan. Ini Arya Wangsakara ini. Luar biasa ini. Beliau ini adalah pahlawan yang boleh dikatakan mampu mempersatukan wilayah-wilayah lain yang dimana pada saat itu belum ada yang bisa mampu melakukan para pejuang, menyatukan para pejuang dari wilayah-wilayah lain. Raden Arya Wangsakara ini orang tuanya bernama Pangeran Wiraraja. Pangeran Wiraraja mempunyai orang tua yang bernama Prabu Gesanulun. Di Cirebon ini Prabu Gesanulun bin Pangeran Soleh bin Pangeran Muhammad Pamalekaran. Pangeran Muhammad Pamalekaran ini mempunyai orang tua yang bernama Pangeran Abdurrahman Panjunan. Ini dari Cirebon juga ini Pangeran Panjunan. Saya mau tahunya Pangeran Panjunan, nggak tahu Pangeran Abdurrahman. Ternyata namanya Pangeran Abdurrahman Panjunan. Saya tahunya Pangeran Panjunan aja, karena ada desanya, Desa Panjunan dari Cirebon. Bin Syekh Datuk Kahfi. Nah, Syekh Datuk Kahfi. Syekh Datuk Kahfi ini mempunyai orang tua yang bernama Syekh Datuk Ahmad. Syekh Datuk Ahmad mempunyai orang tua yang bernama Syekh Datuk Isa bin Syekh Sayyid Abdul Qadir Kailani bin Sayyid Junaid bin Sayyid Abdul Qadir bin Sayyid Su'ab bin Sayyid Abdul Jabbar bin Sayyid Abdul Razak bin Sayyid Abdul Aziz bin Sayyid Ahmad bin Sayyid Solih bin Syekh Sayyid Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, kesini ya silsilah nasabnya Kiai Haji Imaduddin Utsman ini melalui jalurnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini mempunyai orang tua yang bernama Sayyid Janki Dausat bin Sayyid Abdullah bin Sayyid Yahya Az-Zahid bin Sayyid Muhammad bin Sayyid Daud bin Sayyid Musa Afani bin Sayyid Abdullah Afani bin Sayyid Musa Al-Jun bin Sayyid Abdul Al-Kamil bin Sayyid Hasan Al-Musanna bin Sayyid Hasan Al-Mujtaba bin Sayyidati Fatimati Az-Zahra binti Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini silsilah Kiai Haji Imaduddin Utsman dari jalur ibunya Hajah Suara. Sementara di sini catatannya dari jalur ayahnya itu tersambung kepada Pangeran Jayakarta Wijayakrama. Nah, ini nyambungnya ke Pangeran Jayakarta, penguasa Jakarta zaman dulu di abad 17 Masehi. Nah, ternyata Kiai Haji Imaduddin ini masih termasuk keturunan Betawi juga ya, Betawi Pangeran Jayakarta, Jakarta. Nah, itulah nasab Kiai Haji Imaduddin Utsman. Dan kemudian sanad keilmuan beliau tadi sudah dijelaskan. Nah, inilah sedikit informasi yang dapat kami sampaikan mengenai profil Kiai Haji Imaduddin Utsman. Dan sekali lagi saya di sini apabila di dalam saya menyampaikan tentang biografi ataupun juga nasabnya ataupun juga sanad keilmuannya beliau kemudian dipandang atau dilihat masih banyak kekeliruan atau ada kekeliruan, maka dalam hal ini silahkan untuk kembali diralat. Anggaplah saya ini hanya sebagai matannya gitu. Silahkan kemudian disyarah bagi siapapun yang mengetahui tentang lebih rinci mengenai
Kiai Haji Imaduddin Utsman ini, karena hanya inilah yang kami dapat. Sekali lagi, saya secara pribadi mohon maaf kepada Kiai Haji Imaduddin Utsman yang telah membacakan atau menyampaikan mengenai profil beliau melalui video saya ini. Apabila kurang berkenan, saya mohon dimaafkan atas segala kekhilafan saya.